Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Nah, di sini kita bakal ngebahas soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, aku langsung baca aja ya. Oke, di sini tentukan semua nilai C agar agar fungsinya kenapa nih? Agar fungsinya continue pada seluruh R. Dengan fungsinya di sini, oke, fungsinya ketika X-nya itu tidak sama dengan 0, maka fungsinya itu ditafsirkan sebagai X pangkat 4 dikali dengan sin per X. Tetapi ketika X-nya 0 ya, dia bernilai cos C. Oke, nah sekarang kita gimana ngerjainnya? Ketika kita menemukan suatu kasus terkait kekontinuan fungsi ya, maka sebenarnya gampang. Kita harus mengingat-ingat syarat suatu fungsi itu continue. Di sini konteksnya pada titik A. Ya, kita menyebutnya jika fungsi itu ingin continue ya, kita ingin fungsi itu continue pada titik A, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah nilai dari FA-nya ada. Oke, jadi ketika kita pengen ya, fungsi itu continue pada A, maka nilai dari FA-nya itu ada. Yang kedua syaratnya, limit X mendekati A dari suatu fungsi fx itu juga ada. Oke, dan yang ketiga adalah kombinasinya. Kombinasi apa maksudnya? Kombinasi limit X mendekati fx ya, itu harus sama nilainya dengan FA. Oke, sebagai contoh. Sebagai contoh. Aku bakal kasih grafik di sini. Nah, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x kurangi 1. Nah, syarat fungsi itu continue ya. Syarat fungsi itu continue. Ini tadi yang pertama, FA-nya harus ada. Konteks yang kita pahami di sini mana? Titik A-nya yang mana? Yang ini, yang bulatan ini. Atau biasa kita sebut juga sebagai titik perpatahan. Nah, untuk kasus kita, soal kita, mana titik perpatahannya? Titik perpatahannya ada di 0. Di X sama dengan 0. Ya kan? Ini. Oke. Nah, jadi kita tinjau di sini nih. Titik ini. Kalau di sini titik X sama dengan 1. Oke. Ada nggak nilainya? FA-nya ada, yaitu 2 nilai FA-nya. FA-nya 2 ya kan? Limit fx-nya ada nggak? Di mana x mendekati A. Berarti di sini konteksnya kalau gambar ini x mendekati 1. Ada nggak? Ada. Itu nilainya berapa? 2. Kalau kita dekati dari kiri, nilainya 2. Kalau kita dekati dari kanan, nilainya juga 2. Ya kan? Berarti limit kiri dan limit kanannya sama, 2. Berarti ada. Terus yang ketiga, sama nggak nilai limitnya dengan nilai FA-nya? Iya, sama ya. Tadi kita dekati dari kiri dan kanan nilainya 2, dan nilai FA-nya saat kita inputkan 1, hasilnya 2. Sama ya, 2 sama dengan 2. Maka fungsi ini continue. Jadi gitu. Oke, dengan penjelasan singkat ini sebenarnya kita bisa langsung untuk membuktikan ya teman-teman ya. Maka, kita bisa buktikan yang pertama, FA-nya ada untuk kasus kita. Ada. Kenapa ada? Karena ketika kita meninjau titik perpatahannya, yaitu di X sama dengan 0, ya, ketika kita meninjau, X-nya di sini konteksnya adalah A, ketika dia bernilai 0, maka FA-nya dia akan bernilai cos C ya, akan bernilai cos C. Jadi ketika kita substitusi X atau A sama aja ya, di sini titiknya nilainya 0, maka hasilnya cos C. Ada kan, ada nilainya kan, yaitu nilainya cos C. Maka untuk syarat pertama terpenuhi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, limit X mendekati A dari fx. Apakah ada? Nah, apakah ada? Kita bisa menentukannya dengan teorema Apit, teman-teman. Kalau kita mencoba untuk menentukan limit X mendekati A, A-nya konteksnya 0, ya, dari fungsi fx, yaitu yang ini ya. Ketika kita meninjau limit, berarti kita nggak meninjau yang ini ya. Karena kita kan limit itu kan pendekatan. Kalau ini kan 0 ya. Berarti yang mendekati 0, berarti kita pakai fungsinya. Yaitu yang nggak 0 ya tentunya. X tidak sama dengan 0 yang ini gitu. Kita meninjau. Ketika kita meninjau limit X mendekati 0, dari X pangkat 4 sinus 1 per X, nah, itu bakal repot kita ngitungnya. Tapi kalau kita menggunakan teorema Apit, itu bakal gampang banget. Ya, bakal gampang banget. Kita semua tahu bahwasanya nilai sin, ya, nilai sinus dari per X atau apapun itu, nilainya itu pasti di antara negatif 1 sampai 1. Ya kan, nilai sinus pasti di antara negatif 1 sampai 1. Nah, kemudian step apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita kalikan kedua ruas dengan X pangkat 4. Tujuannya apa? Supaya kita dapat bentuk X pangkat 4 sinus per X. Ya, di tengah ini, supaya dapat bentuk itu. Jadi kita kalikan dengan X pangkat 4. Tentunya itu juga bakal berefek di ruas
yang ini ya, kiri dengan kanan yang ini. Negatif 1 ketika kita kalikan dengan X pangkat 4, berarti negatif X pangkat 4. Yang tengahnya sesuai yang kita pengen, X pangkat 4 dikali sinus per X. Dan yang ruas kanan itu X pangkat 4. Oke. Nah, setelah kita dapat bentuk ini, baru kita limitkan semua ruas ya. Limit X mendekati 0. Kita limitkan semuanya. Nah, setelah kita limitkan, ya kan, kita kan pengen mencari ini nih, ya kan. Pengen nyari ini. Limit X mendekati 0 dari X pangkat 4 sinus per X. Kita pengen nyari ini. Nah, ketika kita meninjau yang kiri, limit X mendekati 0 dari negatif X pangkat 4. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 0, ya kan. Ketika kita substitusi, hasilnya 0. Begitupun juga dengan ruas yang paling kanan ya. Hasilnya juga 0. 0 pangkat 4, 0 gitu. Maka kita bakal dapat 0 ya. Ini 0 ya. Berarti limit X mendekati 0 dari X pangkat 4 dikali sinus per X, dia nilainya itu di antara 0. Ya berarti nilainya dia berapa? Ya berarti nilainya dia 0 juga ya kan. Karena dia di antara 0. Nggak ada di antara nilai berapapun gitu ya. Berarti nilainya ini ya 0 gitu. Karena dia diapit oleh nilai 0 gitu ya. Oke, jadi kita udah dapat nilainya 0. Dan syarat yang ketiga ya untuk memenuhi, yaitu limit X mendekati 0, di sini konteksnya dari fx-nya adalah X pangkat 4 sinus per X, itu harus sama dengan fa-nya, yaitu konteksnya fc. Maka gimana kita di sini? Nomor 3 ya, yang ini yang aku bilang tadi ya, X mendekati A, yang ini copy dari sini sebenarnya. Nah, kita lanjutkan aja. Nah, karena kita udah tahu ya bahwasanya ini tadi limit X mendekati 0 dari fungsi fx yang ini tadi X pangkat 4 sinus per X sama dengan FA, dan FA-nya udah ada di syarat 1 yaitu nilainya cos C. Dan ini udah kita hitung tadi hasilnya 0 ya kan? Berarti 0 sama dengan cos C, atau aku di sini tulis cos C sama dengan 0 biar gampang aja. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita nentuin nilai C? Nah, gimana caranya kita nentuin nilai C? Ketika kita tulis dulu pertama di sini, cos C sama dengan 0. Dan 0 itu nilainya sama dengan cos P per 2, ya kan tentunya kan. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya kita bisa nentuin nilai C dengan gampang. Kita ingat-ingat lagi materi SMA. Ini adalah bisa persamaan ya, persamaan trigonometri ya. Dan tentunya kita bisa selesaikan solusinya dengan persamaan trigonometri. Ingat, untuk persamaan trigonometri ya, untuk cosinus, jika cos C sama dengan cos theta, ya, cos dari suatu sudut, maka nilai C-nya itu adalah theta plus minus K dikali 2pi atau negatif theta plus minus K dikali 2pi. Dengan K adalah bilangan bulat. Oke. Dan ini adalah syarat yang sebenarnya familiar dengan kita kan gitu. Nah, jadi gimana nih? Ya gampang aja. Kalau di sini konteksnya tetanya adalah pi per 2 kan. Berarti ya udah, berarti C sama dengan nanti pi per 2 plus minus K 2pi gitu. Ya, dan sama ini juga. Negatif pi per 2 plus minus K dikali 2pi. Berarti agar F continue pada R, pada seluruh R, maka ini tadi ya, tetanya konteksnya adalah pi per 2 ya. Nah gini. Berarti C sama dengan pi per 2 plus minus K dikali 2pi, atau C sama dengan negatif pi per 2 plus minus K dikali 2pi. Dengan apa? Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku udah plot sebenarnya grafik ini di platform GeoGebra, dan aku bakal kasih tunjuk di sini. Oke. Nah, kita lihat ini adalah grafik X pangkat 4 sinus per X. Oke. Ketika ya, kita tadi udah ngitung bareng-bareng limit X mendekati 0, hasilnya berapa? 0. Dan ternyata benar. Ya, limit X mendekati 0 ketika kita dekati dari kiri, hasilnya 0. Ya, dia mendekati 0. Ketika kita dekati dari kanan, hasilnya juga 0. Gitu kan? Hasilnya 0 gitu. Nah, nilai C ini pada sama dengan 0, nilai C ini adalah nilai yang dimana ketika kita masukkan berapapun K-nya bilangan bulat, pasti nilai cos C ini dia akan nilainya 0. Gitu ya. Bisa kita lihat juga ini adalah pi per 2 kan gitu. Pi per 2 cos pada pi per 2 pasti 0 kan hasilnya. Gitu kan. Dan ini adalah bentuk periodiknya kan gitu kan. Dan dia fungsi periodik cosinus itu kan gitu kan. Dan ini negatif pi per 2 juga, dia menunjukkan bahwasanya cos itu kan fungsi genap ya gitu. Jadi kayak gitu. Dan dia bisa terpenuhi ya, continue pada seluruh R ketika C-nya nilainya adalah ini. Semoga penjelasan aku bisa dipahami, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.